Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ghafiriz dzambi wa qabilit taub. Syadidil iqabi dzat-tawli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'du fa yaqulu subhanahu wa ta'ala fi muhkamat tanzilih ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Asatidzah dan ustadzah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur Allah Ta'ala yang di siang hari ini kembali berkenan memberikan kita kemudahan, taufiknya yang karenanya kita dapat bertatap muka lewat media kita ini dalam kajian buku Tarbiyatul Atfal Islam karangan Dr. Abdullah Ruslan yang kita insya Allah pada kali ini akan melanjutkan ya pembahasan kita dalam tema yang sama yang sebelumnya, yaitu ini temanya pada ketujuhnya mas'uliyatu tarbiyah jinsiyah, yaitu tanggung jawab pendidikan seks yang melanjutkan sebelumnya. Ada 6 sebelumnya yang telah bahas sebelumnya, yaitu ada tarbiyah keimanan, tanggung jawab pendidikan keimanan, kemudian moral, khuluqiyah, fisik, jismiyah, kemudian akliyah, kemudian yang kemarin nafsiyah dan istimaiyah yang terakhir, dan sekarang kita akan membahas tentang tanggung jawab pendidikan seks. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ini memberikan pendidikan, pengajaran, pemberitaan secara jelas bahkan eksplisit kepada anak kita, tapi di usia-usia yang memang mereka sudah memahami hal-hal yang berkaitan dengan hal itu. Ini bedanya dengan poin-poin apa tuh tema sebelumnya, tanggung jawab. Kalau tanggung jawab pendidikan keimanan, kemudian moral, fisik itu dilakukan sejak sedini mungkin. Tapi ini ada dilakukan pada waktu tertentu, waktu di mana anak itu sudah berusia yang diperkirakan itu sudah mampu memahami hal yang berkaitan dengan seksual ini. Kenapa? Agar nanti ketika pendidikan secara benar, pada saat dia berusaha dewasa balik, dia sudah mengetahui mana halal, mana haram, sehingga dia berinteraksi dengan masyarakatnya dengan akhlak yang islami, se-islami mungkin. Nah, ini maksudnya. Nah, dan dalam pendidikan ini, tanggung jawab pendidikan seks ini memiliki beberapa fase, marohil. Ada 4 fase yang akan dibahas secara rinci di buku ini. Pertama namanya fase pada usia anak itu berumur 7 tahun 10 tahun. Itu disebut sinut tamyiz. Usia tamyiz, ya di mana anak-anak itu sudah belum balik tapi sudah bisa membedakan mana yang baik yang buruk. Tamyiz. Sudah. Nah, di usia ini, di fase ini yang diberikan 2 hal. Yaitu tentang pertama etika minta izin kepada orang tua ketika mau masak orang tua di waktu tertentu. Yang kedua adalah tentang etika memandang, melihat, memandang mahram, non mahram, sesama jenis dan selawan jenis. Itu yang kedua dari fokus kita untuk memberikan pengajaran anak saat usia ini pada fase pertama ini. Fase kedua namanya yaitu disebut al-fasul murahaqah. Itu fase kalau murahaqah itu fase puber ya, masa udah remaja. Yang ini usianya sekitar mulai 10 sampai 14. Nah, di fase ini fokus pendidikannya adalah pada menjauhkan anak dari hal-hal yang akan bisa berpotensi memancing syahwat mereka. Dihindarkan untuk disatukan dalam tempat tidur anak-anak kita yang sudah berumur 10 tahun. Sudah dipisahkan, kata Allah, kata Nabi, farriqu bil bedakan nih, kemudian dihindarkan untuk berinteraksi dengan non mahram yang lawan jenis, itu kan itu hal-hal dihindarkan dari hal-hal yang baik itu internal eksternal ya, di rumah, jauhkan dari hal-hal yang sekali lagi memancing
anak-anak itu untuk muncul rasa syahwat dia. Dihindarkan rumah kita dari hal yang baik secara visual atau secara apa aja yang bisa menyebabkan anak-anak terpancing untuk berkeluar syahwatnya. Fase yang kedua adalah disebut itu fase bulu, sindul bulu. Itu antara umur 14 sampai 16 tahun. Di fase ini dijelaskan ya tentang hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan seks. Ya, misalnya kaitan dengan saat anak itu balik, wanita atau laki-laki sama, apa yang harus dilakukan? Bahkan disebutkan sebelumnya yaitu tanda-tanda mau balik. Apa yang dilakukan setelah balik? Apa yang dilakukan ketika mengeluarkan sperma? Karena memang banyak kejadian ini terjadi dan di banyak kesempatan saya dapat aduan ini. Anak-anak ternyata banyak anak-anak kita, anak muslim, orang muslim itu saat junub dia nggak sadar bahwa kewajibannya harus mandi saat mau sholat. Sehingga beberapa tahun dia sholat tanpa mandi. Atau bahkan tahu mandi tapi nggak tahu cara mandinya gimana. Ini hukum-hukum ini, hukum syar'i yang berkaitan dengan hal ini harus dijelaskan ini pada fase sindul bulu. Kemudian fase yang keempat adalah fase ba'dal bulu setelah balik. Ini diantaranya diajarkan ya tentang ya proses-proses ketika nikah atau hal-hal untuk menjaga dirinya ketika dia belum mau menikah. Apa yang dilakukan ketika nggak mau menikah, nggak mau nikah semuanya punya hasrat. Ini fase yang keempat. Nah, dari poin terakhir yang dibahas di buku ini, di pasal ini, yaitu apakah boleh kita menjelaskan tentang pendidikan kepada anak kita secara eksplisit, vulgar. Kalau ayat-ayatnya tentunya membolehkan itu, bolehkan. Cuman dua hal yang perlu perhatikan yaitu tentang pertama sesuai fasenya. Kedua yaitu tentang yang siapa memberikan. Tidak semua orang bisa memberikan hal itu. Ini hal-hal yang akan dibahas di pasal ini. Kita akan coba untuk membahas satu persatu dari fase-fase ini. Pertama yaitu fase yang pertama tadi kaitan fase tamyiz, sinu tamyiz. Saat anak-anak berumur 10 tahun sampai 7 tahun sampai 10 tahun. Di mana anak-anak sudah bisa membedakan yang baik yang buruk. Sudah ada tanda-tanda dia mengerti masalah-masalah syahwat. Di sini sekali lagi dua hal yang perlu disampaikan, ajarkan. Pertama yaitu tentang etika minta izin ketika mau masuk kamar orang tua. Pembiasaan ini harus dilakukan sejak dini, sejak umur itu. Karena pembiasaan itu akan menjadikan dia berkarakter pada dirinya. Nah, hal itu disimpulkan dari ayat Allah ya dalam surat yang kita paham Nisa dia ayat surat Nur ya mulai ayat 58 59 Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu yang dipanggil kita orang beriman baik orang beriman liyasta'dzinkumul ladzi malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum tsalatsa marrat. Orang beriman hendaknya minta izin hamba-hamba saya kalian itu dan anak-anak yang belum balik itu untuk masuk kamar kalian pada 3 waktu disebutkan Al-Quran ini. Kondisional sifatnya itu. Nah, waktunya kondisional namanya. Tapi umumnya ini. Pertama apa? Kata Allah, min qabli sholatil fajr. Sebelum datangnya sholat fajar. Nah, biasanya orang tua masih ada di kasurnya. Yang kedua, wahina tad'una thiyabakum minadh-dhuhri. Ketika kalian biasa melepas pakaian kalian di waktu siang. Duhur. Yang ketiga kalau mimba di sholatul isya dan setelah sholat isya yang biasanya memang kebiasaan sudah menjelang mau tidur. Kalau dalam Islam kan istilahnya batas isya itu harus segera tidur, nggak boleh bahkan bekerja setelah isya itu dalam Islam dalam sunnah Nabi itu dimakruhkan. Ya. Kondisi biasa tentunya. Ini 3 waktu yang disebut Al-Quran tentang waktu-waktu di mana anak kita pada saat dia ada usia dini yaitu tamyiz itu harus minta izin kepada orang tua yang kita masuk, ngetok pintunya, minta izin dan dibiasakan oleh orang tuanya. Karena pendidikan itu dengan pembiasaan. Nah, ketika anak itu umur sudah balik, Allah katakan ayat 859-nya, wa idza balagal atfalu minkumul huluma. Ketika sudah balik, tetap juga fal yasta'dinu kama sta'na.
juga harus izin sebagaimana sebelumnya, tapi ditambah selain waktu itu juga. Jadi ketika umur belum balik tamyiz itu izinnya 3 hari. Kenapa? Karena kata Allah tawafuna alaikum. Mereka biasa berkeliling ya di sekitar kalian, saling bantu-membantu, saling membutuhkan. Tapi ketika umur sudah balik, maka di selain 3 waktu tadi harus tambah waktu yang lain. Itu sudah balik. Hal ini tentunya agar tidak mengagetkannya. Ketika nggak izin kan rawan. Mengagetkan orang tuanya dan anak sendiri. Anak bisa melihat saat orangnya nggak siap. Hal-hal yang sebenarnya tidak layak untuk dilihatnya. Yang kedua, orang tua juga agar tidak kaget. Tiba-tiba sedang dia tidak dalam kondisi yang tidak mungkin, tidak boleh. Maka orang tua itu sekali hal ini harus hati-hati benar. Itu yang pertama. Tapi sifatnya kondisional. Nah, waktunya kondisional waktunya. Karena di kita rata-rata kalau duhur ya kerja misalnya. Nah, tapi kondisional, maka itu yang Allah sebutkan kebiasaan. 3 waktu itu yang biasa berlaku di masyarakat. Yang kedua yaitu etika memandang, etika melihat. Dari Islam itu agama yang begitu sempurna, sangat antisipatif ya, agar tidak terjadi hal yang nanti menimbulkan efek yang buruk. Maka dalam memandang, melihat ini ada beberapa hal yang perlu kita bahas. Pertama yaitu memandang etika melihat mahram. Mahram itu adalah bagi laki-laki semua wanita yang haram dinikahi selamanya. Itu bagi sama sebaliknya. Jadi bagi laki semua wanita yang haram itu mahram. Sebaliknya bagi wanita semua laki-laki yang itu mahram. Tentang hal ini, melihat mahram ini ada sebab muncul 3. Mahram karena nasab, mahram karena musyawarah pernikahan, ketiga mahram karena rodoah. Ini harus tahu. Karena etikanya beda nanti dengan mandang non mahramnya. Jadi mahram itu yang haram dinikahi, maka itu ketat. Nah, mahram karena nasab itu ya kita tahu yaitu asal kita, ibu kalau laki-laki ibu ke atas, bagi perempuan bapak ke atas, mbah segala macam. Kemudian furuk kita anak ke bawah, cucu-cucu itu mahram. Ke samping saudara. Saudara itu ya saudara kandung, saudara sebapak, saudara ibu sama. Itu tidak sampai anak-anak mereka ke bawah. Ponakan kita itu mahram kita. Kemudian ke paman beda, bibi beda. Kalau bibi sangat tak bibi saja. Anak bibi itu sudah bukan mahram kita lagi. Sekali lagi, kalau nasab itu bapak ibu ke atas, anak ke bawah, ke sampingnya yaitu saudara plus anak mereka, bibi itu cukup sampai bibi, anak-anak mereka itu bukan lagi mahram. Sehingga maka sekali lagi sepupu ya itu bukan mahram, sehingga bernikah ini. Tapi kalau bibi kan nggak boleh. Nah itu karena nasab. Yang kedua karena musyawarah, karena pernikahan. Untuk musyawarah ada mahram kita ada 4. Pertama yaitu istri anak kandung kita, menantu kita, itu mahram. Kedua ya istri ayah, ibu tiri kita. Ayah kita nikah lagi, maka ibu tiri itu mahram kita. Kalau sudah digauli oleh bapak ya. Yang kedua, yang ketiga yaitu ibu istri, mertua. Bahkan kemahraman mertua itu selamanya abadi. Ketika orang sudah cerai pun dengan suami cerai itu mertua menjadi mahram selamanya, maka nggak boleh nikah dengan non mahram. Itu nanti sekali lagi etika mandang beda. Berikutnya yang keempat yaitu anak perempuan istri. Ya, siapa itu? Cucu. Jadi kalau karena nasab tadi sudah jelas, karena musyawarah tadi, karena pernikahan tadi yaitu ada 4 saja. Nah, yang ketiga adalah karena rodo. Itu susuan. Nah, seorang akan menjadi anak susuan, itu syaratnya anak itu menyusu dari seorang ibu ketika umurnya 2 tahun ke bawah.
dan minimal 5 kali. Kasusnya Salim ya, seorang Sahlah bin Suhail itu kan pernah kan punya anak, bukan anaknya di rumahnya, selain berkeliling karena akhirnya ketika tanya ke Nabi, susu saja akan menjadi mahram. Jadi pertama dia nyusu umur 2 tahun ke bawah, ketiga 5 kali. Nah, kemahraman karena susuan sama dengan kemahraman karena nasab. Persis. Yo, ibu menyusu ke atas, bapak dari istri yang dari ibu yang menyusu itu ke atas, kemudian ke samping, paman anak semua sama. Jadi kemahraman karena persusuan sama kemahraman nasab dalam kaitan kemahramannya. Nah, untuk mahram ini apa yang dilarang? Yaitu memandang ya yang disyaratkan Al-Qur'an, wala yubdina zinatahunna. Nah, ini ada perbedaan antara mayoritas dengan Malikiyah memang, tapi sekali lagi yang mayoritas yang itu lebih kuat yaitu yang boleh dipandang mahram perempuan, yaitu yang biasa dilihat yaitu leher ke atas dan lutut ke bawah, tangan tentunya. Nah, selebihnya nggak boleh. Itu kalau mahram ya. Jadi mahram itu boleh melihat kalau lawan jenis leher ke atas, sudah ke bawah udah nggak boleh lagi. Kemudian lutut ke bawah, maka mahram nggak boleh juga melihat paha. Mahramnya nggak boleh juga, karena itu tempatnya mahram itu mahram ya. Sekali lagi 3 tadi yang sebab karena nasab, karena musyaharah dan karena kemudian yang kedua yaitu etika melihat yang kita akan lamar, khitbah, tunangan. Karena Nabi beberapa kali menyuruh sahabat yang akan menikah wanita untuk melihatnya. Nabi mengatakan, "Ungdzur ilaiha fa innahu ahra ayyuk damainahum." Lihatlah calonmu ini. Untuk apa? Itu yang akan bisa mengakalkan hubungan kalian biar enggak nyesel nanti. Jangan asal fikoh saja, enggak. Karena Nabi bukan asal fikoh enggak cukup. Lihat, itu yang akan mengakalkan untuk enggak menyesal. Nah, di sini ada aturannya, laki-laki yang memang boleh melihat, tapi yang dilihat apa? Yang bukan auratnya. Apa itu kalau wanita yang hanya wajah dan telapak tangan? Selebihnya nggak boleh. Wajah dan telapak tangan tentunya ini juga boleh, wajah dan telapak tangan. Itu pun sekali lagi nggak boleh berduaan. Nah, aturannya dibolehkan melihat berulang-ulang bahkan ketika memang itu dibutuhkan sampai ya jelas wanita yang akan dipinangnya itu. Yang kedua, perempuan yang akan dipinang itu boleh berbicara dengan laki-laki yang akan menangnya, tapi di masjid di mana ditemani oleh mahramnya, nggak boleh berduaan. Aturan hukumnya lagi tidak boleh bersalaman, bersentuhan, karena waktu khitbah itu bukan pernikahan. Nggak menurunkan hukum baru, prolog saja, masih tetap bukan mahram. Dan Nabi mengisyaratkan dosa besarnya orang yang menyentuh wanita bukan mahramnya. Kata Nabi, li ayyut ana ala ra'si ahadikum khairun lahu min ayamas samra'atan la tahlu. Kalau kalian itu dipaku besi kepalanya, itu lebih ringan loh daripada menyentuh wanita yang bukan, yang tidak halal baginya. Kemudian laki-laki dan perempuan yang dipinang dan dipinangnya tidak boleh berduaan, harus dengan mahram. Itu aturannya. Memandang, karena Nabi mengatakan la yahluwanna rajulun bimra'atin wa la tusafiranna imra'atun illa mahram. Janganlah laki-laki itu berdua dengan seorang wanita, dan jangan seorang wanita bepergian tanpa mahram. Nah, ini aturan non mahramnya, etika melihat saat khitbah. Baik, berikutnya adalah etika melihat istri. Kalau Allah akan mengatakan kan walladzina hum li furujihim hafidun, dalam surat Al-Mu'minun itu ketika Allah menjelaskan ciri-ciri orang mukmin yang berbahagia itu walladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanukum. Itu mereka yang mampu menjaga kemaluannya kecuali untuk pasangan-pasangan mereka. Azwaj itu pasangan, bisa laki-laki. Nah, ini apa yang dilihat secara umum bisa lihat karena aurat itu adalah bisa lihat semuanya.
Cuman etikanya tidak melihat kemaluan. Etika, tapi itu tak boleh. Karena ketika dibolehkan kata Allah illa azwaji, kecuali pasangan berarti boleh semuanya. Meskipun sekali ada etika sebagian ulama begitu. Seperti katakan Aisyah bahwa nggak pernah melihat kemaluan Rasulullah dan sebaliknya demikian. Kemudian etika melihat perempuan yang bukan mahram. Dan ipar itu bukan mahram ya. Di sini harus menundukkan pandangan. Nggak boleh melihat, apalagi menikmatinya. Karena Nabi barakan melihat itu adalah merupakan anak panah iblis. An-nadhratu sahmun min syahim iblis. Man tarakaha min makhafati abratu iman yajidu halatu fi qalbi. Memandang itu adalah merupakan anak iblis. Barang siapa meninggalkan, nggak menang artinya, nggak melihat misalnya, dengan niat karena takut ikopku, aku akan gantinya dengan keimanan yang akan dirasakan manisnya di hatinya. Ya, jadi untuk non-mahram nggak benar. Tapi bagaimana dengan memandang yang kemudian tidak sengaja, itu nggak masalah. Sahabat Nabi mengatakan ketika ada seorang sahabat Ali ya tentang an-nadrus as-sadafah ya tiba-tiba maka nama katakan lakal ula wa lakatan yang enggak sengaja itu untuk kamu. Tapi kalau untuk loncat atas kamu. Jadi yang pertama itu nikmat, yang kedua adalah menjadi dosa. Nah, itu beberapa etika ya kaitan memandang dengan nomor itu harus memunduk. Kalau Allah mengatakan yang kata Allah perintahnya kan kul lil mukminin yang ghuddu nausri. Katakan hendaknya menundukkan pandangannya. Wa yahfadu furujahum. Sama kul mukminat katakan kepada wanita yang ghuddu hendaknya memberikan menundukkan pandangan mereka. Baik, kemudian kita ayatkan ya, kaitan dengan etika laki-laki melihat laki-laki. Itu kan tadi etika melihat lawan jenis ya, lawan jenis baik mahram, non mahramnya. Sekarang etika melihat laki-laki. Nah, seorang laki-laki tidak boleh melihat anggota tubuh antara pusat dan lutut laki-laki yang lain. Karena Nabi mengatakan baina surrati wa rukbati aurah, antara pusar dan rukbah lutut aurah. Nah, aurat nggak boleh lihat meskipun satu jenis. Maka seorang laki-laki sama laki-lakinya mandi bersama dengan itu nggak boleh. Maka Nabi mengatakan la yang durrajulu ila auratir rajuli walal atau ya armati. Seorang laki-laki itu nggak boleh melihat auratnya laki-laki lain. Aurat laki-laki adalah antara pusat dengan itu nggak boleh. Walal armatu ila dan juga nggak boleh wanita itu melihat auratnya wanita yang lain. Dan pesan Nabi ihfat aurataka, jagalah auratmu illa min zaujika, kecuali untuk pasanganmu, au ma malakat atau hamba sahaymu. Nah, yang lebih kuat paha itu termasuk aurat. Kata Nabi dalam hadis riwayat Hakim dalam mustaroknya, wati fahidak fa innal fahida aurat. Tutup pahamu karena ada aurat. Sekali lagi dalam kaitan ini memang ada perbedaan ya antara Malikiyah tentang aurat. Mereka lebih longgar. Jadi para ulama yang paling longgar itu Malikiyah. Bahkan wanita kaki bawah itu bukan aurat. Tapi sekali lagi ini terbantah oleh hujah-hujah jumhur ulama kita. Kemudian kalau itu etika melihat laki-laki dengan laki-laki, kan etika melihat perempuan dengan perempuan. Seorang perempuan tidak boleh juga melihat bagian di antara pusar sampai lutut perempuan lainnya. Baik yang dilihat itu ya dekat maupun jauh, muslimah maupun bukan muslimah. Dalilnya tadi katakan, kata Nabi, la yang durrajulu ila auratir rajuli wal rahmatu ila, cuman auratnya perempuan dengan perempuan beda dengan aurat perempuan laki-laki. Kalau untuk laki-laki aurat perempuan semua kecoba aja telapatnya. Untuk perempuan sesama muslimah itu antara pusar dengan sama muslimah, tapi karena non muslim itu sama dengan laki-laki. Kemudian sekarang etika perempuan melihat non muslimah. Jadi muslimah melihat muslimah. Perempuan muslimah melihat
non-muslimah atau sebaliknya. Jadi seorang perempuan muslimah diharamkan memperlihatkan sedikit pun dari bagian tubuhnya kepada perempuan non-muslimah, kecuali anggota badan yang digunakan untuk memberikan bantuan, pelayanan atau kerjaan, seperti tangan, wajah, kaki. Jadi dalam pendapat jumhur, sekali lagi wanita muslimah itu dengan wanita non muslimah auratnya sama dengan laki-laki, non mahram, hanya wajah dan telapak tangan. Tentunya ada kondisi-kondisi tertentu nanti yang akan dibahas ini yang diperbolehkan. Berikutnya Etihad melihat anak remaja ini. Di dalam Islam ada namanya hadis, namanya al-amrot. Amrot itu remaja yang berparas tampan. Itu juga sama, jadi ada aturannya. Jadi sekali lagi wanita bertampan itu juga tidak boleh dilihat untuk apalagi untuk dinikmati. Bahkan para ulama mengatakan sangat hendaknya menjauh itu untuk sadu dor. Karena apa? Jadi laki-laki pun bisa berpotensi muncul syahwat melihat laki-laki lain. Maka muncul kaum Lot, perempuan kaum Lot, yaitu liwat, yaitu homoseks, lesbian itu terjadi. Maka sama ketika ada laki-laki yang bertampan itu nggak boleh juga. Maka ada beberapa ulama hindarkan dari keluaran dari majelisku, banyak para ulama gitu. Kemudian berikutnya etika perempuan melihat laki-laki yang bukan mahramnya. Jadi sekali lagi dalam beberapa riwayat untuk wanita itu boleh ya melihat laki-laki mahramnya, tapi syaratnya pertama bukan untuk dinikmati, yang kedua di belakang tabir. Laki-laki itu laki-laki perempuan. Dasarnya itu Nabi itu pernah mengajak Aisyah untuk melihat Habasyi, orang-orang Ethiopia, Habasya bermain perang-perangan di pedang di tombak-tombakan di masjid. Tapi beliau di belakang Nabi. Bukan berhadapan langsung, melihat belakang. Boleh. Tapi kalau berhadapan nggak boleh. Ada kasus ya, yaitu Ummu Salamah dan Maimunah. Kan pernah bersama Nabi. Berdua nih, istri Nabi ini, Maimunah dan Ummu Salamah. Masuklah seorang laki-laki, yaitu Ibnu Maktum yang buta itu. Masuk. Kemudian Nabi mengatakan ihtajiba, bersembunyi kalian kepada kedua istrinya ini, Ummu Salamah dan Maimunah ini. Maka bertanya mereka, bukankah dia buta ya Rasulullah? Nabi mengatakan, amyahnikum, apakah kalian juga buta? Jadi wanita itu boleh melihat laki-laki. Pertama syaratnya tidak untuk dinikmati, boleh melihat. Yang kedua yaitu bukan berhadapan langsung nggak boleh. Buktinya tadi Maimunah disuruh ketika. Tapi sebaliknya, laki-laki nggak boleh. Laki-laki nggak boleh untuk melihat perempuan, meskipun itu nggak berhadapan. Nah, ini dijelaskan oleh Ibnu Asqalani. Bedanya apa? Jadi kalau laki-laki itu lebih aktif ya, kalau perempuan tidak. Dijelaskan dalam syarah Ibnu Asqalani dalam syarah Bukhari, dalam Fathul Bari disebutkan. Jadi jadi hadis tadi dijadikan dalil yang kisahnya Maimunah tadi, kisahnya Ummu Salamah tadi, kisah Aisyah tadi dijadikan dalil, kata beliau bolehnya perempuan melihat laki-laki yang bukan mahramnya dan tidak sebaliknya. Selain itu juga dikuatkan oleh kaum perempuan yang sering keluar masuk masjid, pasar, dan bepergian dengan mengenakan niqab agar tidak dilihat laki-laki. Namun kaum laki-laki tidak diperintahkan untuk pakai niqab. Jadi sekali lagi kalau zaman Nabi itu perempuan ke masjid, ke pasar itu sudah menikop. Tapi kalau laki-laki tidak. Nah buktinya apa? Itu membuktikan, kata Ibnu Hajar menyimpulkan itu berarti laki-laki nggak boleh melihat wanita, bukan mahramnya. Meskipun itu di belakang tabir, tapi perempuan boleh. Yang kemudian nggak berhadapan langsung. Kesimpulan dari keterangan tadi, bahwa perempuan boleh melihat laki-laki yang bukan mahram tadi, sekali lagi syaratnya tidak untuk dinikmati, bukan fitnah. Kedua, tidak berhadapan langsung dengan laki-laki itu. Tapi harus bersembunyi di belakang tabir. Berikutnya adalah ini etika melihat aurat anak kecil. Jadi anak kecil itu umurnya 4 tahun ke bawah dianggap nggak punya aurat. Tapi umur 4 bulan sampai 7 tahun itu auratnya yaitu aurat tebalnya aja, kelaminnya sampai pantatnya. Selebihnya kalau sudah umur 7 tahun itu dianggap sudah sama besar.
Itu tentang etika melihat yang harus nah, berikutnya adalah keadaan-keadaan terpaksa yang dibolehkan untuk melihat. Pertama yaitu melihat dengan tujuan untuk melamar, tadi sudah sebutkan ya, untuk meminang. Kedua yaitu melihat dalam keadaan untuk mengajar. Itu boleh. Tapi syaratnya ilmu yang diajarkan termasuk ilmu yang memang bermanfaat secara syar'i atau secara duniawi yang dia fardu kifayah. Kedua, ilmu yang diajarkan adalah ilmu yang diperuntukkan untuk bagi perempuan seperti perawatan, jenayah, kebidanan. Kemudian melihatnya tidak dikhawatirkan timbul fitnah, kemudian tidak berduaan dengan pengajarnya, kemudian tidak ada perempuan yang bisa mengajarkan kecuali dia. Kalau ada perempuan tetap mengajar. Berikutnya, melihat dengan tujuan untuk mengobati. Itu boleh, tapi syaratnya apa? Dokter tersebut adalah seorang dokter yang muslim, yang amanah, bertakwa. Dan hanya melihat bagian yang diobati saja. Ketika dokter ada sebagai perempuan nggak boleh menolak dokter itu. Yang jadi masalah di Indonesia itu kan masalah dokter obgyn yang paling banyak. Kegiatan pemeriksaan dan pengadaan tadi harus dibarengi dengan mahram. Habis sendiri berdua juga nggak boleh, harus dibarengi dengan mahram. Dokter yang mengobati bukan seorang non muslim. Nah, yang berikutnya ini yang yaitu melihat dengan tujuan memberikan keputusan, kesaksian. Yaitu ada kasus pada abad ketiga Hijrah, namanya Hakim ini Musa bin Ishaq. Suatu saat ada seorang wanita mengadu bahwa suaminya punya hutang mahar besar 500 dinar. Dipanggillah suaminya, ternyata suaminya menolak, saya enggak punya hutang. Nah, akhirnya tanyakan oleh hakim, Anda punya saksi? Saya bawa saksi ini, katanya. Saya bawa saksi. Akhirnya datangi satu laki-laki. Nah, sekarang kemudian oleh hakim, lihatlah wanita yang mengadu tadi bahwa dia mengaku jangan punya utang. Akhirnya laki-laki yang jadi saksi tadi mengatakan wanita itu, bukalah wajahmu. Maka suaminya ternyata marah. Padahal yang merintahkan hakim, suami marah. Untuk apa Anda menyuruh istri saya untuk buka wajahnya? Ya. Saksi harus bisa melihat agar tidak ada kebohongan. Maka kemudian laki-laki mengatakan, aku bersaksi kepada hakim bahwa aku memang punya hutang dan aku bayar sekarang. Nah, ketika suaminya, kenapa aku tidak mau mengorbankan istriku untuk dilihat laki-laki lain? Maka ketika suami itu mengatakan, wanita yang tadi menuntut tadi takbir Allahu Akbar, aku bersaksi ya hakim bahwa hutang suami aku bebaskan karena sudah menyelamatkan dirinya sendiri dari api neraka, membela aku. Nah, itu kesaksian, berarti boleh. Maka kemudian hakim mengatakan kepada teman-temannya hakim, uktubu hada fi maka, tulislah ini, catat nih sebagai bagian dari makarimul akhlak. Nah, itu sekali lagi ini pada fase pertama ya. Fase kedua tadi yaitu fase murahaqah ya, yaitu fase pada umur berapa tadi? Setelah 10 tahun ke atas ya. Itu yang tadi disebutkan menjauhkan anak dari hal yang bisa merangsang hasrat seksualnya. Yang akan bisa berpotensi merusak akhlaknya. Dan ini tentunya harus dilakukan baik secara internal atau eksternal. Internal adalah secara internal tentunya orang tua yang bertanggung jawab ini. Apa yang dilakukan? Pertama tadi membiasakan untuk minta izin kepada orang tua yang termasuk kawarnya di waktu tadi. Kemudian tidak boleh berkhulwah dengan non mahramnya, termasuk pada iparnya tadi. Karena ipar itu non mahram. Nabi pernah mengatakan kepada para sahabat, iyyakum watuhul anisa. Janganlah kalian berdua dengan wanita. Ada seorang Ansar mengatakan, alhamdu ya Rasulullah, bagaimana dengan ipar? Nabi, alhamdu al-maut. Ipar itu mati. Ancamannya kematian, dirajam. Nah, jadi itu menjaga. Kemudian dari sini harus memisahkan anak-anaknya, meskipun itu satu jenis kelamin, dari tempat tidur mereka sejak mereka berumur 10 tahun. Farriqul madaji.
Itu antisipasi ya. Kemudian tadi dilakukan pengawasan tentunya secara internal, jangan dibiarkan di rumah itu harus dijauhkan hal-hal yang baik, hal yang bersifat cetak atau visual, hal-hal yang bisa merangsang anak itu untuk tumbuh syahwatnya. Tapi itu diawasi. Kemudian yang berikutnya orang tua harus pastikan untuk menjauhkan anak dari teman-teman yang buruk. Karena teman yang buruk itu, sahabat yang buruk sangat rawan. Anak itu cenderung labil, mudah terpengaruh. Maka Nabi mengatakan almar'u ala dini khalili. Seorang tergantung pada temannya, maka fala yang durman, maka hendaknya orang itu memilih siapa yang akan diajak berteman. Nah, itu secara orang tua tanggung jawab orangnya untuk menjauhkan anak-anak dari hal-hal yang berpotensi untuk merangsang syahwatnya. Baik, kita ini panjang semuanya. Baik, kita lanjutkan ya. Pada fase berikutnya, tanggung jawab berikutnya apa ya? Namanya fase sinul buluk, pada saat anak itu telah balik, yaitu antara umur 12 sampai 16 ini. Yaitu mengajar anak-anak tentang hukum-hukum syar'i dan disebutkan yang berhubungan dengan usia remaja dan dewasa. Dan jangan sampai terjadi kemudian anak sudah dewasa, sudah balik, sudah mukallaf itu terbang hukum, sementara nggak tahu hukum syar'i kaitan dengan hal yang berkaitan dengan seksual tadi. Sudah balik, bermimpi mestinya harus dia mandi tapi nggak tahu. Dan banyak keluhan itu, ternyata banyak anak-anak itu ternyata dia tahu mandi, tahu bahwa itu wajib mandi, tapi ternyata mandinya salah. Bahkan ada yang wanita bertahun-tahun nggak pernah mandi setelah dia mengeluarkan serumna. Berikut hukum-hukum yang harus dilakukan. Hukum-hukum yang benar. Apabila anak itu laki-laki dan perempuan bermimpi, ya mimpi basah tentunya, ketika dia bangun mendapat pakaian basah, maka ia tidak pakaian nggak basah, maka wajib mandi. Ini harus tahu. Jadi kalau kita anak itu bermimpi, tapi ternyata bangun nggak melihat celananya basah, nggak wajib mandi atasnya. Laisa ala huslun hatta tunzil, sampai dia mengeluarkan sperma. Yang kedua, anak laki-laki dan perempuan jika melihat ada basah di pakaiannya, di celananya, ketika bangun, meskipun nggak mimpi, wajib mandi. Kemudian ada seorang laki-laki tanya, walakin lam yaral bal, tapi nggak melihat, maka namanya la ghusla alaihi. Kemudian ada wanita tanya juga, taruh dalika alaihi ghuslun. Jadi ukurannya adalah apakah ada sebenarnya yang ada basah, mimpi nggak mimpi, ukurannya ada keluar sperma tidak. Berikutnya adalah keluarnya mani dari laki-laki atau perempuan dengan cara jadi banyak sampai sekarang banyak ya di konsultasi itu nggak tahu membedakan antara mandi dan mani. Padahal hukumnya beda sekali nih. Apa bedanya Ustaz mandi ini? Nah, dijelaskan sejak umur dia atau umur balik. Jadi kalau mandi nggak terasa dia keluarnya. Kalau mani kan nutfah dia menyembur dan terasa. Maka ini harus dijelaskan kepada anak sejak dini karena hukumnya berbeda. Kalau mani nggak harus mandi, kalau mandi nggak harus mandi, cuman membersihkan kan wudhu saja. Kata Nabi kan fil madi wudhu wa fil mani ghusl. Mandi hanya wajib wudhu, mani wajib mandi. Maka Nabi menjelaskan hadisnya bagaimana keluar mani. Kata Nabi, idza hadzaftal ma'a faqtasil minal janabati wa illam takun hadifan fatasil. Apabila engkau menyemburkan air saat keluar itu, maka berarti engkau wajib mandi. Tapi kalau tidak, berarti mandi. Nah, Ali itu cucu Nabi, menantu Nabi ya. Itu sampai tanya beliau kepada Nabi. Cuman beliau karena mertuanya malu menyuruh orang lain. Jadi kata Ali mengatakan, kuntu rajulan madaan. Aku laki-laki yang banyak orang mati. Tapi aku malu untuk bertanya. Wa'astahi asal Nabi, aku malu. Maka dia menyuruh orang lain tanya. Artinya ini isyarat bahwa ini harus jelaskan secara rinci kepada anak. Secara jelas, secara eksplisit, secara vulgar kepada anak-anak. Ketika pada usia tadi, fase dia balik.
Nah, kemudian wanita juga sama tentang haid, kapan haid itu datang, kapan selesai. Kemudian apa yang sucinya wanita itu bukan setelah haidnya selesai, tapi setelah mandi. Ini harus dijelaskan. Khawatir nanti ada anak-anak kemudian sudah dewasa, nikah, taunya bahwa bersih wanita adalah setelah haid. Tidak. Bersih wanita ketika haidnya selesai dan sudah mandi sebelumnya. Dan mandi setelahnya itu. Nah, beda lagi nanti dengan masalah istighadah ya. Ini jelaskan secara rinci di sini. Istighadah itu bukan mani. Kata Nabi, dari Kairkun ada seorang wanita namanya Fatimah binti Hubes. Itu wanita yang nggak pernah sapi darah, keluar darah terus. Dia tanya kepada Nabi, gimana Nabi? Apakah aku harus mendirikan sholat? Nabi mengatakan, dari Kairkun. Walai sabi itu adalah penyakit dan pembuluh darah nih. Dan bukan haid. Faidah akbar haid itu kalau haidnya sudah selesai baru mandi, kemudian sholat. Tapi saat itu belum selesai haidnya, maka nggak wajib mandi. Jadi di antara waktu-waktu dia keluar darah ada haidnya. Dan mengatakan da'is sholat qadral yaumil latahid. Tinggal sholat saat haid saja. Selebihnya selesai akbar haid, selesai maka mandi dan sholat. Harus jelaskan anak-anak. Nah, kemudian juga termasuk dijelaskan di sini tentang cara mandi ya. Harus tahu anak cara mandinya. Dan sekali lagi ada kasus bahwa anak tahu wajib mandi tapi nggak tahu cara mandi. Mandi itu kan syaratnya dua. Pertama niatnya karena perintah Allah, jangan mandi karena ingin seger saja, nggak bermanfaat, nggak suci nanti. Dia mandi karena seger padahal dia junub, sedangkan haid. Nggak mandi karena Allah, perintah Allah ini. Yang kedua harus membasuh seluruh anggota badannya dengan air, terbasuh semuanya. Itu mandi minimal yang itu sah. Tapi harus diajarkan tentang sunnah-sunnah mandi. Sama wanita laki-laki sama. Apa sunnahnya? Pertama tentunya niatnya benar, membersihkan seluruh anggota badan, membersihkan kotorannya. Pertama adalah yang ada di muka, telapak tangan, mungkin di hidungnya, segalanya. Setelah itu membersihkan kelaminnya. Setelah itu wudhu. Setelah wudhu baru menyerahkan air ke seluruh anggota badannya. Itu cara mandi yang sunnah yang diajarkan Nabi, diajarkan oleh dua istri Nabi, Aisyah dan Maimunah. Nah, kemudian laki-laki sama. Nah, bagaimana dengan laki-laki yang rambut panjang, wanita yang rambut panjang dikepang? Di sini ada cara tentunya. Tentang wanita ini, laki-laki yang rambut panjang itu, apalagi yang diikat ya, karena sebenarnya nggak boleh kan laki-laki mengikat rambut itu wajib untuk diurai. Untuk menjamin semuanya terbasuh oleh air. Untuk wanita tidak. Wanita rambut panjang yang diikat ya, di kelabang, Nabi mengatakan amal mar'atu fala 'alaiha alla tangkudu litangrifu ala ra'si talata urafatin kafiyah. Untuk wanita tidak perlu melepas kepangnya, talinya, tapi cukup dia menyiramkan air dengan telapak tangan 3 kali sampai air itu sampai ke batok kepalanya. Sudah cukup untuk wanita. Laki-laki tidak, kata Nabi untuk laki-laki fal yanshur ra'sahu fal yaksil hatta yablu asal. Hendaknya dia menguraikan rambutnya dan membasuh sampai semua terbasuhkan. Itu beda. Nah, juga hal yang perlu ketahui diajarkan yaitu tentang hal yang dilarang saat dia junub. Jangan sampai junub melakukan hal yang kemudian bolehkan. Ya banyak kan, nggak boleh haram untuk sholat. Ya, kalau wanita haram untuk sholat, haram untuk puasa, dan harus dikasih tahu saat dia nggak sholat, saat nggak dia puasa itu ibadah, artinya dapat pahala. Justru ketika dia haid puasa itu maksiat. Maka wanita yang haid dan nifas itu sebenarnya keuntungannya dua ya, saat haid itu. Jangan dulu sibuk dia gimana menahan darah haid agar sampai puasa, enggak. Saat dia Ramadan nggak puasa haid itu dulu ibadah, pahala itu. Nah saat dia mengganti di waktu selain Ramadan, nilainya sama dengan puasa Ramadan. Jadi pahalanya dua. Jangan saya mengeluh. Itu wanita yang haid dan nifas sama. Nah, kemudian juga nggak boleh masuk masjid. Itu harus dikasih tahu. Jangan sampai semangatnya belajar tinggi, haid pun masuk masjid. Nggak boleh. Sama laki-laki juga nggak boleh. Nah, ada yang mengatakan kan takut
darah keluar, tidak, bukan karena darah, karena junubnya, karena hadas besarnya, bukan karena darahnya. Karena laki-laki yang junub apa yang dikatakan maninya kering kok, maka tetap nggak boleh itu, nggak boleh untuk membaca Quran. Itu tentunya ada perbedaan ya, untuk wanita haid ada perbedaan, tapi sebagian ulama membolehkan karena dasarnya hadis Aisyah ketika beliau haji, ketika beliau nangis takut nggak bisa ibadah, Nabi mengatakan if ali ma yaf'al haju ghair alat atul, kerjakan semua rangkaian ibadah haji kecuali tawaf saja. Jadi waktu Aisyah ketika haji yang nggak tawaf, yang lain lakukan termasuk baca Quran. Itu sebagian ulama. Tapi sekali lagi dengan tidak menyentuh mushafnya. Kalau menyentuh mushaf itu mayoritas meskipun harus kecil pun nggak boleh. Nah, kemudian saat ini nggak boleh berhubungan suami istri sampai selesai dan mandi. Bukan sampai selesai mandi. Ya, ini Pak. Namun bagi boleh laki-laki boleh menikmati istrinya selain di kubur dan duburnya. Menikmati silakan kalau macam. Bahkan masturbasi onani saat wanita haid yang dilakukan oleh istri itu boleh. Kalau memang kita ketika memang tidak ada cara lain kecuali dengan menyampaikan syahwat keluar dengan itu. Itu hal yang perlu diketahui ya, bahwa wanita yang haid, laki-laki junub itu tidak boleh melakukan hal yang berkaitan dengan ibadahnya. Kemudian saat haid, saat nifas, saat junub, kemudian saat selesai dia mau mandi, nggak ada air gimana? Nah, tayamum itu menjadi penggantinya. Jadi tayamum menjadi penggantinya, pengganti air. Dan itu sudah membersihkan hadasnya, kecil dan besar sekaligus. Cuman ketika nanti sudah dia bersuci dengan tayamum karena air, dan dia melakukan ibadah-ibadah, tentunya sholat, puasa, saat datang air, ada air, maka dia wajib untuk mandi lagi. Kata Nabi kan, at-turab madu'ul muslim wa illam yazid asra sinin. Debu itu adalah sarana wudhunya orang muslimah, meskipun nggak mendapatkan air 10 tahun. Wa idza wajadtal ma, kalau untuk air maka fa'ams, maka ketika maka mandilah. Sentuhkan air itu, siramlah air kalau itu. Jadi sekali lagi, tayamum sebagai pengganti air saat hadas besar itu sudah dengannya itu sudah suci, melakukan semua ibadah. Tapi ketika ada air wajib dia untuk mandi. Nah, berikutnya adalah ini tema tentang pandangan Islam tentang pernikahan dan seks. Jadi Allah itu menciptakan manusia dengan berbagai kecenderungan, naluri, dan Islam mengatur itu. Yang dia butuh pelampiasan syahwatnya, Islam memberikan aturan itu. Yaitu aturannya apa? Dengan nikah. Agar saat dia melampiaskan syahwatnya yang itu fitrahnya, itu di hal yang diperbolehkan. Jadi pemenuhan kebutuhan fitrah manusia itu sekali lagi karena Islam tidak bertentangan fitrah manusia, tapi tetap dengan cara yang dibenarkan, yaitu dengan pernikahan tadi. Maka orang yang menghindari nikah itu rawan. Maka nikah itu dalam Islam hukumnya bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah, bisa haram, bisa kondisian. Seorang yang sudah mampu nikah, kemudian takut kalau nikah itu akan terjebak pada hal yang haram, wajib nikah dan segera. Nanti mengatakan mangkana musiron li ayyangka tsummalayangke fala samin. Barang siapa yang punya keluasan untuk nikah, enggak nikah maka bukan dari golonganku. Nabi mengatakan begitu. Bahkan orang tidak boleh ya karena ingin ibadah. Jadi Islam itu memandang bahwa nikah itu kebutuhan fitrah ya, kebutuhan fitrah. Tetapi kemudian ketika orang itu melakukan ibadah tidak boleh meninggalkan kebutuhan fitrah, meskipun dia mungkin nggak butuh.
Maka ada kasus di mana ada 3 orang datang kepada istri Nabi untuk menanyakan ibadah Nabi, tapi kemudian mereka bertiga sama-sama. Kalau gitu kita kurang ini. Akhirnya masing-masing bersumpah, satu nggak mau tidur malam, yang satu mau puasa terus menerus, yang satu nggak mau nikah. Nabi kalau menjelaskan bahwa saya itu adalah orang bertakwa, orang paling takut, paling takut. Tapi saya nikah juga. Maka faman raghiba an sunnati, maka barang siapa yang tidak suka pada sunnahku, maka bukan dari golonganku. Jadi sekali lagi sampai Nabi mengatakan ya tentang motivasi untuk nikah ini, kata Nabi, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Ketika Anda mendapatkan syahwatmu kepada istrimu, itu adalah merupakan sedekah, kan, pahala. Nah, ini sekali lagi sabda Nabi yang berkaitan motivasi. Bahwa nikah itu memang bukan saja sekedar menikah, tapi ada pahala di balik itu. Nah, tapi ini nggak boleh dipahami dengan pemahaman yang berbeda. Nah, sehingga apa? Ketika udah nikah, udah lupa segala-galanya. Jadi ketika dia memenuhi syahwatnya dengan mengikuti aturan syariat nikah, itu sekali lagi tidak boleh mengabaikan tanggung jawabnya, yaitu jihad, berdakwah. Nggak boleh kalau berlebihan dalam, meskipun tidak ada pahalanya. Tapi maka dalam Islam itu ada kaitan namanya al-ittizan. Jadi hubungan manusia itu ada dengan Allah, itu dengan sesama, dengan dirinya itu kuncinya pada ittizan, seimbang. Dengan kebutuhan pribadinya dan kebutuhan sosialnya, kebutuhan agamanya. Banyak kasus ya yang menggambarkan betapa sahabat-sahabat itu ketika nikah tapi kemudian tidak melupakan kewajiban syar'inya. Kasus-kasus banyak. Handolah ya bin Abu Amir itu pada saat dia menikah, malam Jumat itu, Jumat malam dengan seorang wanita namanya Jamilah. Kemudian esok harinya, Sabtu paginya, itu malam pertama, ada panggilan jihad. Langsung dia merespon. Dan istrinya menyiapkan. Nah, kemudian dia sampai kemudian sangat semangat, banyak membunuh musuh, sampai kemudian dia mendapatkan seorang Abu Sufyan. Waktu itu belum masuk Islam. Tebaslah dengan pedangnya sampai tergeletak, tapi nggak mati. Abu Sufyan teriak karena dia pembesar Quraisy, kan? Teriak, kemudian minta tolong bertemu orang-orang Quraisy, datang cuma. Kemudian Handolah tulang ditebas, wafat situ. Nabi mengatakan, inni ra'aitul malaikata taghsilu hamdalata baina samawati wal ardi bima'il muzni fi sahabil fitr. Aku melihat malaikat-malaikat memandikan Handolah ini antara langit dengan air hujan di wadah yang terbuat dari perak. Maka kemudian diutuslah orang untuk datang kepada istrinya, ditanya apa yang terjadi dengan Handolah. Ya, ini malam pertama. Ketika datang, beliau nggak sempat mandi, langsung berangkat. Maka kemudian sahabat langsung melihat Handolah. Nah, terlihat benar, melihat ada air yang membasahi. Artinya benar kata Nabi, yaitu dimandikan oleh malaikat. Yang kedua, kalau saya Abdullah bin Abu Bakar. Abdullah bin Abu Bakar itu nikah dengan wanita yang cantik sekali, namanya Atikah binti Zaid. Abu Bakar, putra Abdullah bin Abu Bakar. Nah, tapi Pak Ca itu sedang dekat perang. Akhirnya Abdullah nggak ikut perang. Langsung datang Abu Bakar. Wanitamu itu menghalangimu untuk perang, maka ceraikan. Maka diceraikanlah untuk mentaati bapaknya Abu Bakar. Tapi setelah diceraikan, kemudian Abu Bakar mendekat putranya, Abdullah bin Abu Bakar. Abdullah menyandungkan sebuah syair. Syairnya begini. Falam aro mitli tolakol yama mitlaha wala mitlaha fi ghairi dhanbin turtaq. Kata, aku nggak pernah melihat orang sepertiku mentalak seorang wanita seperti dia. Jadi aku nggak pernah melihat seorang sepertiku, orang alim, menitahkan wanita seperti dia yang alim. Wala mitlaha, dan aku tidak pernah melihat seorang wanita seperti dia diceraikan karena kemaksiatan. Belum mengatakan laha khuluqun jal wa ra'yun wa mansabun ala kabrmini barani
lawamiku. Padahal dia itu adalah wanita yang punya akhlak mulia, jajal, wara'yun dan pandai, memanjat dan punya kehormatan. Terpandang nasabnya. Anak pun padahal aku di bawah itu secara nasab dan aku sangat mencintai dia. Nah, ketika Abu Bakar mendengar itu langsung rujuk istrimu. Dan tahun berikutnya Abdullah ini wafat ya, perang dalam perang Taif, orang Taif. Itu ada kisah-kisah yang disebutkan ini, kita lanjutkan saja. Dan sekali lagi ini peran yang seperti ini bukan diperan oleh wanita laki-laki sahabat saja, para wanita sangat banyak sekali. Jadi kesibukan mereka dengan pasangan mereka tidak mengalami mereka untuk terlibat dalam aktivitas dakwah atau peperangan. Banyak kisah ya wanita ya, seperti Arabiah binti Muawid. Ada seorang wanita Atiyah Al-Ansariyah, ya, Atiyah ya, ini yang sering ditunjuk Nabi. Ada Rufaidah, ada Umairah, itu banyak. Kata Atiyah, aku pernah ikut perang Nabi sampai 7 kali. Aku berjalan di belakang tentara untuk menyiapkan makanan, untuk mengobati orang yang sakit. Ini peran-peran wanita. Artinya kesibukan mereka untuk membantu keluarganya tidak menghalangi mereka untuk melakukan tugas-tugas dakwah. Kalau wanita memang ketika ditunjuk, kalau laki-laki tidak kan. Ada seruan, merespon. Kalau laki-laki ditunjuk, dan Nabi menunjuk para wanita tidak pernah menolak sama sekali. Banyak kaca-kaca itu. Sofiyah bin Abdul Muthalib, dan banyak sekali. Nah, dijelaskan ini ada beberapa faedah nikah ya. Pertama disebutkan al-muhawad al-ansab. Nikah itu faedahnya menjaga garis keturunan. Wallahu ja'alakum min anfusikum azwajan wa ja'alakum min azwajikum banin wa hawat. Allah mengatakan Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagi istri dan keturunan. Karena kedua yaitu selamatul mustamati minal inhal, yaitu selamatnya masyarakat dari penyimpangan moral. Nabi mengatakan manis tata menubah fal tazawwad. Kata Abi fa innahu aghadul basar. Wah, dia adalah lebih bisa menunduk pandangan dan menjaga kemaluan. Yang ketiga disebutkan adalah at-ta'awun wa tatul ajr. Nikah itu untuk melipatkan pahala. Tolong menolong dua suami istri mendapatkan pahala. Maka dikatakan Nabi rahimallahu mro'an. Allah memberikan rahmat laki-laki yang bangun malam bangun istri, sebaliknya demikian. Yang berikutnya yaitu salamatul mustahmil amrati wal azmat. Selamatnya masyarakat dari penyakit-penyakit fisik yang membahayakan dan juga dari gangguan-gangguan jiwa. Lah, karena dalam kaidahnya la dzarara wal dzarara, itu bisa ditempuh dengan pernikahan itu di antaranya. Kemudian yang terakhir yang disebutkan dalam buku ini yang berikutnya yang kelima yaitu as-sakanu ar-ruh, yaitu ketenangan jiwa, kenyantangan spiritual. Min ayati an khalaqakum min anfusikum litaskunu ilaiha. Dan yang tidak kalah penting yaitu menghasilkan turunan, yaitu injabud dzurriyyah, yaitu agar setiap orang itu punya kontribusi untuk memberikan bermasyarakat dari keturunannya untuk menjadi labinah, untuk menjadi batu bata masyarakat. Tanah salu fa inni muqatilun bikul umam. Saling nikah kalian, saling melahirkan kalian, karena aku itu akan bangga dengan umatku, dengan banyaknya umatku. Nah, kemudian disebutkan ya beberapa sunnah nikah ya. Ini hukum fikih ini sunnah nikah dalam beberapa sunnah dalam pernikahan. Pertama di sini sunahkan bagi laki-laki untuk meletakkan satu tangannya di atas ini, jadi mendoakan istrinya setelah akad terjadi dengan meletakkan tangan kanan di atas ubun-ubunnya, keningnya. Doanya apa? Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma sabataha alaihi wa a'udzubika min syarriha wa min syarri ma jabalta alaihi. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau kebaikannya dan kebahagiaan tabiat yang ciptakan untuknya, dan aku mohon berlindung dari keburukan tabiatnya. Yang kedua disunahkan ini memang ada perbedaan untuk sholat sunnah bersama berdua. Kemudian sunnah berikutnya yaitu untuk saling komunikasi dengan lembut, komunikasi. Kemudian saat berhubungan harus ada muqaddimahnya.
kata Nabi Rasul, ada Rasulnya. Kemudian etika lain ini sebagai etika ini, tapi nggak boleh, yaitu hendaknya tidak melakukan. Kalau lepaskan pakaian semua, hendaknya di atas di bawah selimut. Baik. Nah, kemudian untuk menikmati istri itu dari mananya boleh, asal di tempatnya. Hartun, tempat ya, kata Allah kan nisa hartul lakum. Istri kamu adalah tanah tempat kamu bercocok tanam. Waktu harta mana situ, maka cocoklah tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Yang penting di tempatnya, bukan di duburnya sebagaimana kaum Lut. Nah, saat istri itu berhalangan, sementara syahwat suami itu membara, maka boleh menikmati semuanya dari istrinya itu kecuali yaitu jima saja. Itu beberapa sunnah yang disebutkan. Afan Ustaz, okay. Videonya Ustaz Agung tertutup. Kemudian berikutnya ada beberapa hal yang perlu diberitahukan juga secara jelas, secara gamblang, secara kepada anak-anak yang sudah usia mau nikah ya, larang-larangan. Suami istri diharamkan untuk menceritakan apa yang telah dilakukan suami istri kepada siapa saja dari kerabatnya, terlarang. Dosa yang besar sekali. Nabi mengatakan syarrun nas indallahi manzilatan yaumil qiyamati ar-rajulu yufdi ilal mar'ati wa tufdi ilaihi tsumma yansuru sirraha. Seburuk-buruk kedudukan manusia di Allah itu dari kiamat adalah seorang laki-laki yang berhubungan dengan istrinya, begitu juga sama sebaliknya, kemudian menceritakan apa yang dilakukan itu kepada orang lain. Itu aib keluarga yang harus itu rapat-rapat. Kemudian berikutnya ya, tadi larang untuk melakukan perbuatan kaum Lut. Diarahkan untuk menggauli saat haid sampai dia selesai dan mandi, bukan saat berhentinya haid. Ini ada tambahan ini dari sisi medisnya, lakukan hubungan seks secara tidak berlebihan, ya, sesuai dengan tentunya kebutuhan masing-masing, dan sekali lagi hendaknya dua suami istri ini harus saling menghargai, melihat kondisi kesiapan masing-masing, jangan memaksakan pasangannya saat tidak siap. Ya, karena kadang-kadang dijadikan dalil kalau ada laki-laki memanggil istrinya untuk menolak akan dilaknat malaikat. Itu hendaknya tidak dijadikan dalih sebagai pemaksaan dari istrinya. Saat istrinya nggak siap, ya kadang-kadang lelah sekali, saat sakit, maka jangan paskan itu. Ya. Jadi kapan waktu-waktu sesuai melakukan hubungan itu harus masing-masing tahu. Dan waktu hubungan itu tidak ada waktu terlarangnya, waktunya kapan saja. Dan nggak ada sunnah malam Jumat itu nggak ada, ya kapan saja, sesuai dengan moodnya masing-masing dan menyesuaikan. Ini, nah ini yang berikutnya bagi mereka yang sudah di saat fase nikah tapi belum mampu nikah karena kondisinya, maka hal-hal yang perlu dilakukan adalah itu paling utama nikah dini itu paling baik nikah dini. Tapi yang kalau nggak bisa melakukan karena banyak faktor, yaitu melakukan banyak puasa sunnah, alaika bisaum, kemudian mengisi waktu luangnya dengan berbagai kegiatan yang positif, kemudian berteman dengan teman-teman yang baik, kemudian lebih menguatkan lagi rasa takut yang kepada Allah Ta'ala, agar apa? Agar tidak terjebak pada hal yang sifatnya haram hukumnya. Ada, kita lanjutkan ya. Ada satu nasihat baik ini ya dari seorang, sebagai penutup, nasihat baik dari seorang Ustadz Ali Tontowi namanya, banyakan ya. Kata beliau, yaqulu hafidullah firisan lahu
libnihi. Dia seorang Ali Tantawi berkirim surat kepada putranya yang sudah remaja ini. Ya bni, lima datak tubuh ilayya ala tarudin wasiyain. Kenapa engkau seakan ragu menulis kepadaku dan engkau akan malu? Tasabu annaka anta wahdaka alladzi tahassu. Ya aku juhadul. Apakah engkau mengira bahwa engkau saja yang merasakan syahwat ini? Sementara yang tidak. Ya bunayya, hawun alaika. Santai saja. Falaisal ladzi tasku da wahdak. Apa yang kau rasakan sekarang dengan syahwat tinggi itu bukan penyakitmu saja, walakin nauda usabab, tapi dia penyakit semua pemuda. Maka beliau mengatakan fama dari asna, apa yang harus engkau lakukan? Di sini disebutkan amma as-sunnah, sunnatullah maksudnya. Batabidu nasi satu azawat. Tapi beliau mengatakan amma audaul mustama wa asbasul talib, tapi sebetulnya kondisi masyarakat yang ada, bahkan beberapa pendidikan mengatakan begini, kata beliau, ihdatssalat kullu asyar. Pilihlah 3 hal semua tapi buruk ini. Wa iyyaka an tufakkiru firra, tapi jangan engkau lakukan yang satu meskipun baik, itu nikah. Itu beberapa memang tenggelam dalam angan-angan burukmu dengan memenuhinya dengan membaca hal yang buruk, riwayat-riwayat yang porno dan gambar-gambar yang telanjang, itu nggak akan menyelesaikan masalah. Atau bahkan dikatakan ini yang ketiga, imma antaghra fi hamad ladzati, atau engkau memenuhi hasrat biologisme dengan berzina, dan itu nggak menyelesaikan. Karena apa, kata beliau, kullama wasalta wahidatan zaka, merasakan suatu kali mesti ketagihan. Jadi kullama wasalta wahidatan zada kal wisol. Kalau engkau sudah mulai merasakan satu, akan ketagihan dan nggak akan ada selesainya. Maka beliau mengatakan di akhir nasihatnya, wa ka'anni asma'u katakul hadada wa madada, dan kata beliau dalam suratnya, seakan-akan aku mendengar aku menulis ini penyakit. Terus dawanya apa? Maka beliau mengatakan adawa antauda ila sunnah. Terapinya kembali kepada sunnah Allah, yaitu apa? Nikah. Afwan Ustadz, karena pertanyaan juga jumlahnya banyak di kolom chat. Mungkin materi memang dicukupkan. Ya, sudah habis, tinggal terakhir. Atau 3 menit lagi, Ustaz, materi. Jadi ini materi yang terakhir penutup, ini hanya begitu ya. Jadi materi akhirnya, bolehkah jadi kita menjelaskan masalah pendidikan ini kepada anak-anak secara vulgar, terus terang? Kalau Qur'annya banyak ini, boleh intinya. Buktinya apa? Allah mengatakan tentang itu, bolehnya berhubungan di malam puasa, segala banyak sekali boleh. Intinya boleh, cuman syaratnya, catatannya 2 sini. Seorang muslim mengetahui apa yang jadi 2 catatannya, yaitu pertama, hendaknya dijelaskan sesuai fase masing-masing. Dan yang menjelaskan orang tertentu. Kalau anak perempuan hendaknya ibunya, jangan bapaknya, dengan orang lain. Kalau nggak ada ibunya, mungkin bibinya. Kalau bibinya, mungkin gurunya yang terpercaya. Itu catatan terakhirnya. Baik, itu mungkin wafillah, mohon maaf ya. Kalau terlalu panjang, memang materinya panjang dan sudah banyak secara ringkas ini, dan afwan kalau banyak khilaf. Untuk sementara cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khair Kiai Haji Agung Cahyadi. Insya Allah selanjutnya kita akan langsung saja berdiskusi terkait tanya jawab yang sudah disampaikan melalui kolom chat komentar. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang lumayan banyak juga. Yang pertama dari Ustazah Sari, jika wanita muslimah melakukan perawatan tubuh di salon muslimah yang mengharuskan membuka aurat seperti body spa dan pijat refleksi, hukumnya seperti apa, Ustadz? Perawatan itu apakah sampai tingkatnya kebutuhan pokok atau sekedar memperindah diri? Kalau kebutuhan pokok nggak masalah, misalnya tadi penyakit tadi yang harus diobati. Kalau tidak, hendaknya menjauhi lah, lakukan sendiri saja, mungkin kursus atau kan, karena kalau lihat caranya kan bisa lewat
Google misalnya. Jadi hendaknya jangan sampai membuka auratnya sama sekali terbuka, nggak boleh sama sekali. Kecuali tadi ketika kebutuhan sifatnya pokok. Kalau sifatnya sekunder nggak boleh sampai membuka aurat semuanya. Ya. Baik, terima kasih Ustaz. Selanjutnya ada pertanyaan lagi berkaitan dengan tidak bolehnya seseorang bersentuhan dengan lawan jenis. Ya. Pertanyaannya bagaimana kalau atau karena sebab kesehatan medis atau pengobatan, contoh dipijat di sangkal putung, kebetulan yang mijat perempuan atau beda mahram mungkin di sini maksudnya. Artinya ini yang diterapi laki-laki. Ya, yang terapi Ya, laki. lawan jenis. Jadi sekali lagi, kalau untuk kebutuhan medis dan tidak ada lain kecuali itu, syaratnya itu terapisnya adalah seorang muslim yang terpercaya. Dan hanya bagian yang perlu diterapi saja, nggak boleh yang lainnya. Jadi caranya itu syaratnya itu kalau nggak ada yang satu jenis loh ya. Kalau ada lawan jenis boleh, tapi itu darurat, kebutuhan pokok tadi. Ya, memang nggak ada lain kecuali itu terapi yang menerapi. Yang kedua hanya hal yang diterapi, nggak boleh buat yang lainnya. Baik, jazakallah khair Ustaz. Selanjutnya ada pertanyaan lagi. Ada pengakuan dari Emak Wan jika beliau pada masanya kadang menyusui 4 bayi secara bergantian di waktu yang berbeda. Apa keempat anak ini juga jadi saudara sepersusuan atau cuman anaknya Mak Wan aja yang jadi saudara? Jadi ini kasusnya bayinya mungkin beda orang tua gitu Ustaz. Jadi sekali lagi syaratnya tadi ya, pertama anak itu belum umur 2 tahun dan ke bawah, yang kedua 5 kali. Itu rawan. Maka seorang itu ketika menyusui seorang itu rawan sekali, harus dihitung. Harus 5 kali dari susuan. Banyak kasus ini, maka bang susu itu rawan. Ya kalau menjamin susunya diminum oleh seorang yang kalau tidak itu jadi mahramnya. Ada kasus begini, ada kasus ini. Jadi seorang melahirkan, kemudian ibunya wafat. Tetangganya juga melahirkan. Akhirnya ini anak itu oleh tetangganya. Nah kemudian setelah dewasa ibu ini nggak merhatiin loh, bantu saja. Setelah dewasa sama-sama keluar dari orang tuanya ini, kemudian keluar 10. Nah di sana nikah sudah punya anak pulang. Ibunya baru ingat, oh ada dosa nih susu loh kecil karena ibu meninggal. Nah itu rawan. Itu langsung harus fasah otomatis itu budaknya. Maka rawan sekali. Maka menyusu bayi itu rawan. Maka itu sama ketika orang itu nggak punya anak, ingin adopsi anak, masuk anak, hendaknya itu. Kalau dia bukan dari keluarganya, hendaknya disusui dia aja agar jadi mahramnya nanti. Atau kalau tidak punya susu dia karena nggak punya anak, susu saudaranya jadi ponakan susuan nanti. Jadi, itu rawan dari yang 4 tadi. Pastikan kurang dari 5 kali kalau nggak mau jadi susuan. Karena kemahromannya sama nasab ya, cuma bapak, ibu, ponakan semua mahram semuanya ini, rawan sekali. Baik, terima kasih Ustaz. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Mas Godliv ini, bagaimana jika insya Allah saya menikah istri hamil, kemudian istri hamil ya, berarti kami harus memilih dokter kandungan yang wanita ya? Ini mungkin melihat perkembangan zaman saat ini. Iya benar. Jadi memang dokter opsin wanita itu jumlahnya sedikit sekali. Contohnya di Surabaya itu ada di Kendang Sari itu ada rumah sakit ya, rumah sakit khusus ibu itu dokter wanitanya cuma satu rumah sakit, besar sekali. Nah, maka selama ada wanita harus wanita, nggak boleh laki-laki. Itu darurat laki-laki. Cuman masalahnya memang sekolah dokter opsi itu berat, maka banyak laki-lakinya yang siap. Hati-hati, nggak boleh kecuali darurat tadi. Darurat nggak ada lain kecuali itu, nggak masalah. Oke, baik Ustaz. Nah, di sini ada pertanyaan lagi, nomor 5, berkaitan dengan pria tidak boleh melihat wanita. Jadi praktisnya pria harus unfollow media sosial teman-teman wanita satu sekolah atau kampus. Ya, jadi maka itu memajang foto di medsos itu rawan ya, terutama yang punya paras cantik atau laki-laki ganteng, rawan karena berpotensi akan melahirkan nanti dosa jariah. Ya bisa karena melihat wanita cantik, seorang yang bisa tertarik, dan karena tarik nggak ada pelampiasan dia berbuat maksiatan, onani juga, itu kan
karena wanita itu jadi mewariskan dosa sunat. Karena laki-laki sama. Dan untuk laki-laki nggak boleh sama sekali. Maka suruh menundukkan pandangan tadi. Ya. Baik, Ustadz, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum. Semoga Ustadz sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin. Makasih. Amin. Ustadz, mohon penjelasan tafsir surat Al-Ahzab ayat 9 tentang muslimah keluar hendaknya memakai hijab dengan satu mata dalam tafsir Jalalain. Mohon penjelasannya. Kami ucapkan jazakumullah khair. Jadi begini ya, untuk hijab itu yang pasti ada perbedaan ulama. Niqab ya maksudnya, niqab maksudnya ya, itu perbedaan ulama kita tentang hukumnya. Tapi yang pasti dia nggak wajib. Kecuali kondisi darurat. Wajibnya itu kondisi. Bukti nggak wajib apa? Bukti nggak wajib itu dari ulama-ulama Saudi, ulama yang kencang-kencang itu Albani sendiri mengatakan nggak wajib. Khususnya darurat takut fitnah. Nah, bukti nggak wajib itu yang lebih kuatnya itu bahwa saat wanita itu melaksanakan ibadah tawaf itu ibadah loh, justru nggak boleh pakai hijab. Masa sih kewajiban justru meninggalkan saat melakukan ibadah. Maka sekali lagi jadi niqab itu perbedaan wajib dan darurat saja. Imam Madzhab cuma begitu, darurat saja, takut fitnah. Tapi justru ada masyarakat yang pakai niqab jangan fitnah. Jangan fitnah. Diolok-olok ninja segala macam, kan benar-benar biasa. Jadi sekali lagi itu artinya sifatnya kondisional. Tapi yang pasti nggak wajibnya saat kondisi darurat. Ya. Kalau di Saudi sendiri negara Saudi itu mewajibkan di negaranya. Kalau luar nggak wajib. Karena wajibkan. Oke. Baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya ada pertanyaan lagi. Saya mau bertanya tentang bagaimana pendidikan seksual yang seimbang atau iltizam antara pandangan Islam modern dan pendidikan seks yang bersumber dari teori Barat yang oleh sebagian cendekiawan Muslim atau bisa dibilang hampir semuanya itu dianggap kurang bermoral. Pertanyaan ini muncul karena memang saat ini khususnya di kampus-kampus di negara yang mayoritas Muslim seperti Indonesia sudah sangat akrab sekali dengan teori Barat tersebut. Ya, makanya sebagai teori pendidikan Barat itu bukan haram ya. Cuman harus selektif saja. Jadi kita metodologi pendidikan kita itu sering mengadopsi Barat kan. Saya katakan saya bukan nggak apa-apa, cuma harus selektif. Contohnya begini, musik itu kalau di Barat justru suatu hal yang mutlak loh. Karena apa dia menarik kecerdasan segala macam? Kenapa nggak diganti dengan Al-Quran saja? Contohnya itu. Jadi saya perlu. Contoh pendidikan seks secara Barat itu rata-rata terlalu vulgar ya. Karena vulgar itu. Bahkan baru ada parenting itu kemesraan suami istri ditonton itu kan Barat itu di Indonesia boleh. Jadi kemesraan suami istri nggak boleh di hadapan orang lain. Nah, kita ada di parenting Islami, kemudian suami istri tampilkan, suruh menunjukkan kemesraannya di hadapan publik itu nggak boleh juga. Sekali lagi etika Islam harus tetap diperhatikan. Baik, terima kasih Ustadz. Ini terakhir pertanyaan, bagaimana dengan wanita haid yang tetap masuk masjid maupun emperannya dengan dalih kondisi aman, tidak ada najis? Jazakallah atas pencerahan. Jadi sekali lagi, larangan wanita menatap di masjid itu bukan karena nggak ada najis, karena hadas besarnya. Karena apa larangan untuk menatap masjid itu bukan laki-laki wanita, tapi laki-laki junub boleh nggak? Nggak boleh juga. Yang dikhawatirkan apa? Wanita sudah dibersihkan, maninya sudah dibersihkan, kering kok nggak mungkin. Jadi sekali lagi itu larangan itu bukan karena najisnya, karena hadas besarnya. Ada hadis Bukhari Muslim begini. Jadi Nabi itu setiap hari raya menyuruh para sahabat semuanya untuk membawa istrinya ke lapangan untuk pelaksanaan sholat Id itu. Karena ini sifatnya kan syiar ya. Nah, tapi Nabi mengatakan di hadis Bukhari Muslim, wal hoyyadu ya'tajilna musalla. Nah, tapi hendaknya wanita yang haid itu menjauhi musola. Musola itu. Yang al hoyyadu ya'tajil, hendaknya menjauhi musola. Nah, emperan masjid itu hukumnya sama dengan masjid. Emperan masjid karena hadisnya ini kaidah al harimu lahu hukmu ma huwa harimun lahu. Al-harimu yang sekitar itu punya hukum sebagaimana yang di dalamnya. Jadi emperan masjid itu hukumnya sama dengan masjid. Maka sama ketika boleh masuk di masjid, di emperan nggak boleh. Yang boleh ada hanya lewat saja.
yaitu dalam Al-Quran surah An-Nisa 43, illa abiri sabil. Contohnya begini, ada kajian di atas, di ruangan. Wanita kan ikut kajian, nggak apa-apa lewat, kecuali karena jalannya itu. Tapi kalau menetap, para ulama mayoritas nggak boleh. Meskipun udah nggak ada headnya, udah ada soft tag, artinya nggak mungkin dia netes, karena larangan itu bukan karena najisnya, tapi karena hadas besarnya. Hadas besar itu kondisi, bukan najis. Gitu. Oke, baik. Jazakallah khair, Kiai Haji Agung Cahyadi. Alhamdulillah pada kajian kali ini sudah terjawab semua pertanyaan dari Bapak Ibu, Ustadz Ustazah di sini yang telah hadir di Zoom meeting. Insya Allah mudah-mudahan puas dengan pertanyaan tadi dan juga bisa bermanfaat untuk pengetahuan kita dan juga bisa kita amalkan terkait tausiah-tausiah atau nasihat-nasihat dari Kiai Haji Agung Cahyadi. Selanjutnya insya Allah nanti pada kajian ini akan ditutup doa penutup oleh Kiai Haji Agung Cahyadi. Insya Allah nanti kajian ini akan upload di YouTube Dompet Al-Quran Indonesia, dan selanjutnya saya selaku moderator atau MC pada acara kali ini izin mengundurkan diri. Mohon maaf apabila ada salah tutur kata yang kurang berkenan. Kita tutup kajian ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan selanjutnya nanti akan ditutup doa penutup oleh Kiai Haji Agung Cahyadi LCMA. Kurang lebihnya itu mohon maaf dari saya apabila ada salah tutur kata. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamati innaka la tukhzil mi'ad. Allahumma inna wa la tu'in alaina wansurna wa la tansur alaina wamkur lana wa la tamkur alaina wahdina wa yassiril huda ilaina. Allahumma ansurna ala man bagha alaina. Allahumma ij'alna laka syakirin, laka rahibin, laka muti'in, ilaika mukhbitina awwabina munibin. Allahumma taqabbal taubatana waghsil haubatana wa ajib da'watana wa thabbit hujjatana wahdi qulubana wa saddid alsinatana wasul sahimata qulubina. Allahumma qfina bihalalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Kiai Haji Cahyadi. Dan terima kasih banyak pada Ustadz Ustazah yang telah hadir pada kajian kali ini. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya tutup Zoom meeting. Iya, baik.